Oke, tadi kita udah diskusi buat yang permasalahan dilema Heinz. Jadi dilema Heinz ini menceritakan tentang Heinz yang menghadapi pilihan sulit ketika istrinya mengalami sakit parah dan hanya bisa diselamatkan dengan obat yang mahal. Namun apoteker tersebut menjual dengan harga 10 kali lipat dari biaya produksi. Heinz hanya mampu membayar setengah harga dan ketika apoteker menolak memberi keringanan atau cicilan, Heinz mempertimbangkan untuk mencuri obat tersebut demi menyelamatkan nyawa istrinya. Lalu untuk pertanyaan pertama yang telah kami diskusikan adalah, jika Anda Heinz, apakah Anda akan mencuri obat tersebut? Jika kami berada pada posisi Heinz, kami akan mencuri obat tersebut. Meskipun tindakan mencuri melanggar hukum, namun dalam kondisi kami dihadapkan pada dua pilihan buruk, yaitu membiarkan seseorang meninggal atau mencuri demi menyelamatkan nyawanya. Dalam keadaan darurat seperti ini, keselamatan jiwa manusia lebih penting dibandingkan hak kepemilikan. Keputusan ini tentu tidak diambil dengan ringan atau tanpa rasa tanggung jawab. Namun ketika tidak ada jalan hukum yang tersedia dan situasi sangat mendesak, menyelamatkan nyawa menjadi prioritas moral yang wajar. Terlebih jika itu menyangkut orang yang kita sangat cintai dan juga kita rasa menjadi tanggung jawabnya kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hisen. Nomor 2, berilah alasan mengapa Anda mencuri atau tidak mencuri. Kami memilih untuk mencuri obat karena mempertimbangkan nilai moral tertinggi, yaitu menjaga kehidupan dan memperjuangkan keadilan. Nilai kehidupan manusia jauh lebih tinggi daripada hukum kepemilikan. Prinsip keadilan dan kemanusiaan tidak boleh dikalahkan oleh kepatuhan buta terhadap aturan, apalagi ketika aturan itu bersifat tidak adil, tidak fleksibel, dan tidak memberi ruang pada belas kasih. Mencuri dalam konteks ini bukanlah tindakan kriminal biasa, melainkan ekspresi tanggung jawab moral tertinggi, yaitu melindungi nyawa orang lain. Berdasarkan teori Kohlberg, alasan ini mencerminkan penalaran terhadap tahap 6, di mana keputusan moral bersumber dari prinsip etis universal, seperti kesetaraan, hak hidup, dan martabat manusia. Dalam situasi ini, meskipun apoteker bertindak sesuai hukum, ia secara moral tidak adil karena menolak memberikan bantuan padahal tahu ada nyawa yang terancam. Hukum yang tidak mengedepankan kemanusiaan tidak bisa dianggap adil sepenuhnya, dan dalam situasi tertentu bisa saja dilawan secara etis. Tindakan Heinz bisa dikategorikan sebagai pembangkangan sipil atau disebutkan civil disobedience, yaitu melanggar hukum bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan demi membela prinsip keadilan yang lebih tinggi. Ia mencuri bukan karena serakah atau mementingkan diri sendiri, melainkan karena dorongan cinta, tanggung jawab, dan keyakinan bahwa hak atas hidup adalah hak paling mendasar yang layak dilindungi, bahkan melampaui aturan hukum yang ada. Selanjutnya nomor 3. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk nomor 3. Jika Anda mencuri dan ditangkap polisi, bersediakah Anda dipenjara dan mengapa? Ya, saya bersedia dipenjara jika mencuri dan ditangkap polisi, karena saya memahami bahwa tindakan saya melanggar hukum, dan saya harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut. Namun, saya mencuri bukan karena tidak menghormati hukum, tetapi karena saya sedang memperjuangkan sesuatu yang lebih besar, yaitu menyelamatkan nyawa seseorang. Adapun menurut Kohlberg, pada level 2 yaitu Conventional Morality, Stage 4 Law and Order Orientation, di tahap ini seseorang percaya bahwa hukum harus dipatuhi agar masyarakat tetap tertib. Jika Anda bersedia di penjara karena sadar bahwa Anda melanggar hukum, ini menunjukkan bahwa Anda menghargai aturan sosial dan juga stabilitas. Kemudian ada level 3 yaitu Post-Conventional Morality. Stage 5, Social Contract Orientation. Di sini, hukum dipandang sebagai sesuatu yang bisa diubah demi keadilan. Anda mencuri bukan karena Anda tidak peduli pada hukum, tetapi karena ada situasi darurat di mana nyawa manusia dalam bahaya, dan Anda siap menerima hukuman karena paham bahwa sistem hukum belum sempurna. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Giancarlo. Baik, terima kasih Olive. Selanjutnya, stage 6, Universal Ethical Principles. Ini adalah tahap tertinggi di mana tindakan Anda didasarkan pada prinsip moral universal seperti setiap orang berhak hidup. Jika Anda mencuri untuk menyelamatkan nyawa seseorang dan siap dipenjara demi prinsip itu, maka Anda bertindak sesuai etika tertinggi.
Keempat, saya mungkin tetap akan mencuri meskipun orang yang saya tolong adalah orang asing. Karena saya percaya bahwa nilai kehidupan setiap manusia sama pentingnya. Rasa kemanusiaan saya mendorong saya untuk bertindak demi menyelamatkan nyawa, tidak peduli apakah saya mengenal orang itu atau tidak. Menurut Colbert, level 3, post-conventional morality. Stage 5, social contract. Anda bertindak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku secara umum, seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan pertolongan, dan juga keadilan. Dalam situasi ekstrim, menyelamatkan nyawa bisa lebih penting daripada mematuhi aturan kaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Francisco. Terima kasih. Enam, universal ethical principle. Di tahap ini, Anda bertindak sesuai dengan prinsip moral yang Anda yakini benar secara universal. Seperti semua manusia berhak atas kehidupannya. Kita harus membantu sesama yang sedang berada dalam bahaya, tanpa memandang siapapun. Membantu orang asing karena menghargai hidup manusia menunjukkan bahwa tindakan Anda didasari pada hati murni dan keadilan universal, bukan semata hubungan personal. Oke, diskusi kita sampai di sini. Ada yang mau kasih pendapat lain atau bertanya nggak ya? Dari aku udah oke. Kalau dari yang lain? Udah. Oke, diskusi kita sampai sini dulu kali ya. Thank you semua. Oke, thank you semua. Thank you.